Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan analisis kebutuhan pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMA dan universitas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nisa Nur Hidayah dan teman kelompok saya Juria Sari, Rizky Wahyudi, Muhammad Anas Bakir, dan Saputri Eka Febrianti. Jadi, di era globalisasi saat ini, kemampuan berbahasa Inggris tidak hanya dianggap sebagai keahlian semata, tetapi juga sebagai kebutuhan mendasar untuk bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Adapun metode yang kami lakukan dalam pengumpulan data dalam laporan ini yaitu berupa kuesioner. Dalam kuesioner tersebut, kami memberikan pertanyaan terkait dengan tingkat kemahiran bahasa, tujuan pembelajaran, gaya belajar, latar belakang budaya, dan motivasi serta kebutuhan bahasa mendasar bagi mereka. Adapun jumlah responden kami yaitu 27 orang yang berasal dari SMA dan universitas. Kemudian hasil dari laporan kami akan dibawakan oleh teman-teman saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan apa yang menjadi temuan kami di lapangan, atau dalam hal ini yang menjadi temuan daripada kuesioner yang telah kami bagikan. Dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan pembelajar. Jadi mungkin telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa yang menjadi objek daripada analisis kebutuhan pada studi kami ini ialah SMA dan mahasiswa. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari research subject kami, bahwa mereka pun masih mengalami kesulitan ataupun secara kemampuan masih dalam kategori kurang dalam 4 skill berbahasa, yakni berbicara, menulis, mendengar, maupun membaca. Sehingga yang menjadi rekomendasi kami ialah perlu adanya kurikulum yang berfokus pada pengembangan keempat skill berbahasa tersebut. Mungkin itu dapat berupa dialog atau diskusi untuk pengembangan kemampuan berbicara seseorang, pemahaman membaca, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan pembelajaran mahasiswa atau siswa belajar bahasa Inggris pada tingkat universitas dan SMA. Dari hasil analisis temuan kami, itu tujuan pembelajaran mereka belajar bahasa Inggris itu berbeda-beda. Dari survei yang kami bagikan yang berupa kuesioner, 10 responden itu belajar dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, 7 responden belajar untuk tujuan karir, 6 responden itu fokus pada pendidikan, dan 4 responden itu ingin mengembangkan diri. Jadi dari hasil temuan kuesioner tersebut, kami merekomendasikan agar kurikulum yang disusun itu dapat menyesuaikan dengan berbagai keinginan atau tujuan dari siswa atau mahasiswa belajar bahasa Inggris, seperti komunikasi, karir, pendidikan, dan pengembangan diri. Setiap tujuan memiliki strategi pembelajaran tersendiri yang dimulai dari penekanan pada keterampilan berbicara dan mendengarkan untuk tujuan komunikasi, hingga pada penggunaan bahasa Inggris dalam situasi industri, hiburan, ataupun dalam tujuan akademik. Oke, yang ketiga ialah gaya belajar. Nah, berdasarkan hasil yang kami dapatkan, gaya belajar responden itu bervariasi, di mana mayoritas dari mereka itu cenderung lebih memilih untuk belajar bahasa Inggris dengan mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Nah, rekomendasi dari kelompok kami yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam pemilihan lagu-lagu yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam kelas. Nah, lirik dari lagu-lagu tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman teks, merangsang kreativitas menulis siswa, seperti melalui penulisan ulasan lagu atau pembuatan cerita berdasarkan lirik lagu yang dipilih. Nah, yang keempat ialah latar belakang budaya. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, mayoritas dari responden merasa terhubung dengan budaya populer berbahasa Inggris, khususnya dalam hal film dan musik. Nah, rekomendasi dari kelompok kami yaitu pengenalan pada teater, drama, dan seni pertunjukan lainnya yang berhubungan dengan adanya budaya populer dan
dalam berbahasa Inggris, serta studi tentang sastra berbahasa Inggris yang mencakup tema-tema budaya populer seperti novel, puisi. Motivasi responden untuk mempelajari bahasa Inggris cenderung muncul dari keinginan mereka untuk berkomunikasi dengan lancar saat berada di luar negeri, serta sebagian dari mereka ingin membangun karir di kancah internasional. Adapun rekomendasinya adalah dengan latihan berbicara dengan berbagai partner berbahasa asing seperti teman kelas atau dengan penutur asli. Latihan ini mencakup percakapan sehari-hari, permainan peran, dan simulasi situasi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Dan adapun kesimpulannya adalah laporan analisis kebutuhan ini menekankan perlunya pengembangan kurikulum yang holistik, beragam, dan berorientasi pada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMA dan universitas.